Sebuah film berjudul Kill tahun 2024 akan menceritakan tentang kelompok bandit yang harus terjebak dengan seorang anggota Kopassus. Seperti apa adrenalinnya? Langsung saja pasang handsfree, smitriskan besi serbahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di India, cerita diawali dengan memperlihatkan rombongan anggota Kopassus yang baru saja selesai bertugas di medan perang. Di kisah akan berfokus pada salah satu anggota bernama Amrit, sosok yang bisa dibilang sangat terlatih dan punya pengalaman banyak. Juga ada sahabatnya bernama, kita panggil saja Samsul, yang sama-sama anggota Kopassus sama seperti dirinya. Alih-alih pulang tugas dengan perasaan riang gembira, Amrit justru harus menerima kenyataan pahit tatkala kekasih tercintanya yang bernama Tulika sedang bertunangan dengan pria lain atas pilihan kedua orang tuanya. Selesai acara tukar cincin, Tulika pun diam-diam menemui Amrit yang juga hadir di sana. Tulika mengatakan bahwa ini hanyalah tunangan, bukan menikah. Masih ada kesempatan untuk mereka bisa bersama. Besok, Tulika dan keluarga akan pulang kembali ke New Delhi menggunakan kereta api yang jikalau Amrit sungguh-sungguh mencintainya, Amrit diminta untuk menyusulnya ke New Delhi dan dengan gentle menemui ayahnya untuk minta restu. Keesokannya, Tulika dan keluarga pun berpamitan kepada calon suami dan keluarganya. Menggunakan kereta api, mereka akan pulang ke rumah yang berada di New Delhi. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Amrit dan beralih pada seorang petugas SPBU bernama Fani. Ini bebenguknya, ia tiba-tiba ditelepon oleh ayahnya untuk melakukan pekerjaan keluarga, sehingga Fani langsung berangkat saat itu juga. Saat Fani menaiki kereta api itulah akhirnya terungkap bahwa pekerjaan yang dimaksud di sini adalah merampok harta benda para penumpang kereta api. Fani bersama beberapa saudaranya bertugas menjarah barang berharga, sedangkan sang ayah akan menunggu di perlintasan untuk membersihkan area pelarian. फोन उपयोग करना नहीं जानते हो तो साथ क्यों रखे हो? बोगी नंबर क्या है? फनी? अरे A1 तुम्हारा टाइम से पहले मरने का कारण यही आराम को नहीं होगा. Kembali ke Amrit dan Samsul yang terlihat sudah berada di dalam kereta. Amrit langsung mengabari Tulika bahwa dirinya sudah ada di sana. Sambil WA-an dan saling balas emotikon batu, mereka berdua pun senyum-senyum sendiri, layaknya pasangan kekasih konvensional pada umumnya. पैर ऊपर कर लीजिए जरा. Sorry. Tulika sendiri memiliki seorang adik perempuan bernama, kita panggil saja Dewi. Ia izin ke kamar mandi di gerbong belakang tepat saat ada Fani dan petugas kereta sedang mengobrol, sehingga Dewi memilih untuk pergi ke toilet yang berada di gerbong depan. 9822 Fani rupanya sedang mengalihkan perhatian Pak Petugas agar saudara-saudaranya bisa melakukan persiapan. Yang tepat saat mereka sudah selesai, Fani dengan cepat mengeluarkan golok dari dalam tasnya dan tiba-tiba मुगल समय तो अभी 2 घंटा बाकी है. Selesai dengan petugas keamanan, Fani dan para bandit pun mulai mengaktifkan alat pengacau sinyal agar komunikasi dengan dunia luar terputus, juga menutup pintu ke gerbong lain agar para penumpang tidak bisa kabur. Dan ya, para bandit ini pun mulai melancarkan aksinya dengan menjarah satu persatu barang berharga milik penumpang, di mana Fani yang polontong pun sempat teralihkan perhatiannya oleh kecantikan Tulika, namun sang ayah berhasil melindunginya. Excuse me uncle. Melihat ayah Tulika punya pengawal pribadi yang barusan dibunuh membuat Fani menjadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya ayah Tulika ini? Salah satu anggota bandit pun akhirnya mengenali wajahnya yang ternyata ayah Tulika ini adalah seorang bos dari sebuah perusahaan transport di New Delhi, sehingga Fani langsung terbesit sebuah ide yang lebih cuan dari hanya sekedar menjarah barang kecil-kecilan, yaitu menculik ayah Tulika untuk meminta uang tebusan.
Amrit dan Samsul yang berada di gerbong depan pun tak luput dari penjarahan yang sedang terjadi, di mana saat para bandit sudah melewati mereka berdua, Amrit dan Samsul langsung pergi ke gerbong Tulika dan mulai menghajar satu persatu bandit yang ada di sana. Dan ya, 3 bandit termasuk Fani pun berhasil dipukul mundur hingga memutuskan pergi ke gerbong lain. Sementara Samsul bermaksud menarik tuas rem darurat, tapi para bandit sudah memutusnya. Akibat dari pertarungan barusan, salah satu bandit tua pun tewas terkena tusukan sajamnya sendiri saat sedang bertarung dengan Samsul, di mana Anda mungkin akan terkejut bahwa kelompok bandit yang jumlahnya belasan ini ternyata adalah keluarga besar yang masih ada ikatan darah. Mereka semua adalah kerabat, paman, sepupu, adik, kakak, ipar, dan lain-lain. Yang mati barusan adalah ayah dari salah satu bandit bernama Raffi yang juga merupakan sepupu dari Fani sendiri. Menyadari para bandit akan kembali, Amrit dan Samsul pun langsung bersiaga di balik penghalang, sehingga ketika Raffi yang sedang emosi berniat membalas dendam atas kematian ayahnya barusan, Amrit dan Samsul langsung menghadangnya hingga pertarungan pun kembali terjadi. Disitulah Fani menyandra seorang penumpang dan menembakkan pistol hingga melukai bahu Samsul, di mana saat pertarungan kembali pecah dan Amrit terlalu fokus pada Raffi, membuat Fani berhasil menangkap si Samsul. Alhasil, Samsul pun dibawa ke gerbong lain untuk dijadikan sandera, sementara Amrit berhasil menangkap Raffi yang ia ikat di lawang pantok kereta, yang setelah memaksanya buka suara, akhirnya diketahui bahwa ada sekitar 36 bandit yang terlibat dalam pembajakan ini. 10 menit kemudian tibalah kereta di perlintasan dengan salah satu anggota yang berhasil meretas kendali kereta agar melambat, sehingga sang bos bandit yang merupakan ayah Fani pun langsung masuk naik bersama dengan para bandit lainnya. Si bos benar-benar marah besar saat melihat adik kandungnya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Samsul pun jadi bulan-bulanan si bos yang melampiaskan amarahnya. Namun karena Raffi masih bersama Amrit, mereka pun belum bisa membunuh Samsul. Melihat cara bertarung Amrit dan Samsul, Fani bisa langsung menebak jika mereka berdua bukanlah orang sembarangan, sehingga Fani akan melakukan cara lain untuk bisa menyelamatkan Raffi, yaitu dengan cara naik ke atas kereta dan masuk melalui pintu samping. Sial, di saat bersamaan, Amrit justru malah pergi ke gerbong lain untuk mencari Dewi, adik Tulika yang masih belum kembali dari toilet. Sehingga tepat saat Amrit sudah pergi, Fani langsung turun menggunakan tali dan lompat masuk ke dalam gerbong Tulika. Amrit sendiri terlihat baru memasuki gerbong penuh para bandit. Bermodalkan kunci gembok, Amrit akan menghajar mereka semua tanpa membunuhnya. Karena sebagai seorang tentara komando pasukan khusus, Amrit dilarang membunuh warga sipil kecuali musuh di medan perang. Dan ya, Amrit berhasil mengalahkan semua penjahat sampai akhirnya bertemu dengan satu penjahat berbadan tinggi besar bernama, kita panggil saja Baron, yang cukup sulit untuk ia kalahkan. Pada akhirnya, Amrit pun kalah dan dikepung oleh para penjahat, di mana ia segera dibawa menghadap sang bos yang langsung memukulinya, yang pada di saat bersamaan, Samsul berhasil melepaskan ikatannya yang membuat si bos teralihkan perhatiannya. Melihat Samsul dan Amrit sedang kesusahan, membuat 2 orang remaja warga sipil tergerak untuk membantu. Namun nahas, nasib mereka harus berakhir dengan meregang nyawa, yang membuat Amrit dan Samsul akhirnya berhasil dilumpuhkan kembali.
Di saat yang sama di gerbong sebelah, Fanny masih bermain-main dengan Tulika dan ayahnya tepat saat si ayah melemparkan kunci gerbong agar Tulika bisa kabur. Tulika berhasil lari ke gerbong yang bersebelahan langsung dengan Amrit yang sedang dihajar Baron. Yang disinilah Fanny kembali menunjukkan kekoplokannya saat ia dengan teganya menyakiti dan menghabisi seorang perempuan seperti seorang pengecut tepat saat disaksikan oleh Amrit yang sedang tidak berdaya. Fanny melemparkan Tulika dari atas kereta, sementara Amrit dipukuli dari belakang hingga tak sadarkan diri. Dan inilah kill. Fanny tidak langsung membunuh Amrit dan Samsul, justru malah menyuruh saudara-saudaranya untuk melempar mereka berdua dari kereta. Disitulah Amrit melihat jejak darah bekas telapak tangan Tulika pada kaca dan teringat dengan kenangan indah semasa mereka masih bersama. Sehingga Amrit yang awalnya tidak ada niatan untuk membunuh pun kini menjadi berubah pikiran dan memutuskan untuk membrutal menghabisi mereka semua. Dan ya, disinilah kita akan melihat kehebatan dan keberingasan seorang Kopassus ketika Amrit tidak ragu-ragu lagi menghabisi mereka semua satu persatu, di mana Raffi tidak pakai Ahmad pun sempat gemetaran melihat saudara-saudaranya dibunuh dengan begitu keji, namun masih selamat berkat Fanny yang menyeretnya ke gerbong lain. Menggunakan tabung pemadam, Amrit pun menghabisi penjahat terakhir dengan menghantam kepalanya berkali-kali hingga hancur. Hal itu disaksikan oleh Samsul dan satu penumpang yang memilih untuk diam dan membiarkan Amrit dengan kemarahannya. Masih belum puas, Amrit masuk ke gerbong selanjutnya dan kembali membabi buta menghajar mereka semua. Bahkan satu penjahat yang apes pun harus kena semprot tepatnya bagian mulutnya dan menghabisi yang lainnya. Tepat disaksikan oleh ayah Tulika yang merasa ngeri dengan betapa baluasnya sosok si Amrit ini. Pindah ke gerbong lain, Fanny dan Raffi baru saja sampai di gerbongnya si bos. Fanny mengatakan bahwa Amrit masih hidup, bahkan menghabisi sebagian besar saudara-saudara mereka. Sekarang semuanya sudah terlambat. Mau turun dari kereta pun mereka serba salah, karena ayah Tulika yang seorang pemilik perusahaan transport pasti tidak akan membiarkan mereka semua hidup. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk membereskan masalah ini adalah dengan menghabisi mereka semua, menghabisi seluruh penumpang yang menjadi saksi dalam kejadian ini. Ayah dan Amrit sendiri pergi ke gerbong lain tempat keluarga besarnya berada. Ibu dan nenek masih belum mengetahui tentang kematian Tulika. Yang alangkah sedihnya mereka berdua saat ayah memberitahu bahwa Tulika sudah tidak ada, pergi meninggalkan mereka semua. Amrit pun jadi ikut sedih melihat ibu dan nenek menangis, sehingga sesaat setelah Amrit menyadari ada tali yang masih tergantung, Amrit pun jadi punya ide untuk menjatuhkan mental para penjahat. Niat Amrit yang ingin balas dendam pun sempat ditentang oleh Samsul yang mengatakan bahwa mereka kalah jumlah. Namun jika Amrit tetap keras kepala, Samsul juga ingin ikut membantunya. Tapi Amrit melarangnya karena setelah kehilangan kekasih tercinta, Amrit tidak ingin kehilangan sahabat baiknya juga. I don't want to lose you. Amrit pun mulai mencari barang-barang yang bisa ia gunakan sebagai senjata. Namun yang ia temukan justru adalah sebuah korek api dan minyak jipo. Dirasa dua benda itu sudah cukup, Amrit pun langsung menjalankan rencananya untuk membuat para penjahat kena mental. Dan alangkah terkejutnya para bandit ini saat melihat saudara-saudara mereka yang sudah mati digantung berjejeran memenuhi satu gerbong. Karena mereka juga sama-sama manusia biasa, para bandit ini pun menangis melihat anggota keluarganya diperlakukan seperti ini. Tidak terkecuali si Baron yang langsung mewek melihat ayahnya sudah maut dengan kondisi yang mengenaskan. Amrit sendiri terlihat sedang naik ke atas kereta dan berencana untuk mencari keberadaan Dewi, di mana ia kembali terlibat perkelahian dengan beberapa penjahat kroco yang cukup mudah untuk ditumbangkan.
Selesai dengan itu, Amrit pun menemui para penumpang untuk menanyakan keberadaan Dewi sesuai ciri-ciri yang disebutkan, namun tidak ada satupun yang melihatnya. Tak lama, muncullah Baron yang tak sengaja melihat Amrit, di mana mereka berdua akhirnya terlibat perkelahian ronde kedua, yang kali ini Amrit sudah tidak akan ragu lagi untuk bertarung secara habis-habisan, dan inilah yang terjadi. Sempat terdesak oleh Baron yang mencekiknya di lawang panto, Amrit mendapat bantuan dari dua penumpang wanita yang anaknya dibunuh, sehingga Amrit berhasil diselamatkan. Tak membuang waktu, Amrit pun mematikan lampu salah satu gerbong untuk membuat para penjahat ketakutan. Di mana saat penjahat itu masuk, Amrit pun langsung melakukan serangan ala The Boogeyman alias The Baba Yaga. Namun karena dia bukan John Wick, Amrit pun harus berakhir dengan tertangkap oleh para penjahat ini. Karena kereta sebentar lagi akan melewati stasiun, Ayah dan Samsul pun membakar beberapa pakaian untuk memancing perhatian, sehingga satu petugas yang menyadari hal itu pun langsung menghubungi masinis yang dengan cepat membawa dua petugas keamanan bersenjata memeriksa setiap gerbong. Cara itu akhirnya berhasil membuat para petugas menemukan keberadaan Samsul, Ayah, dan keluarganya, termasuk si Dewi. Namun tiba-tiba muncullah Fanny yang langsung melemparkan golok kecilnya dan... baru saja ada harapan untuk selamat, kedua petugas itu pun harus maut di tangan Fanny dan para bandit. Namun Samsul tentu saja tidak tinggal diam dan mencoba untuk melindungi mereka semua. Malang nasib Samsul yang harus maut di tangan Fanny tepat saat Amrit sedang digiring ke gerbong tersebut, sehingga lagi Amrit harus menerima kenyataan atas kepergian orang paling penting dalam hidupnya. Terlebih lagi Fanny, si koplok ini malah nyongor di depan wajah Amrit, yang tentu saja hal itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Dan ya, Amrit pun langsung hubak-habik tidak karuan. Ia menyerang si bos dengan cara menyiram wajahnya dengan minyak jipo dan... dari situ, Amrit pun menghabisi satu persatu bandit yang masih ada, hingga tersisa Fanny yang tinggal seorang diri. Sebelum melakukan duel terakhir, Fanny pun mengatakan bahwa Amrit bukanlah seorang manusia. Ia sudah menghabisi 40 orang anggota keluarganya yang sebenarnya ya salah sendiri. Suruh siapa ngebajak kereta api yang ada Kopassusnya? Tak butuh waktu lama bagi Amrit menghadapi si borokokok Fanny ini. Amrit langsung menghabisinya dengan kesakitan yang luar biasa. ऐसे ही सेम टू सेम मारा था. Setelah semuanya selesai, tibalah mereka di stasiun New Delhi. Para polisi langsung berdatangan mengevakuasi para penumpang, sementara Amrit sendiri berjalan keluar sendirian tanpa ada Samsul dan Tulika lagi di sampingnya. Tamat ending yang cukup mengadrenalinkan. Baru kali ini ada film India yang tidak pakai nyanyi-nyanyi dan glutnya juga tidak ada slow motion parahnya, sehingga cita rasa pembrutalannya bisa dirasakan secara utuh. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan macam-macam dengan Kopassus India. Ingat, kehilangan bisa jadi kekuatan. Kehilangan juga adalah cara terbaik untuk belajar ikhlas tanpa batas. Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, telur mentah omega 3. Cuau, cuau, cuau.